Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2, kategori 3 dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Heti Kusrianingsih. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori ketiga LPTK Universitas Negeri Medan. Dengan nomor peserta 201501884168. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 2 Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat siang. Sekarang pelajaran apa? Walaupun di jam-jam terakhir saya masih harus menerima pelajaran, tapi harus tetap semangat. Sehat semua? Sehat? Matanya udah ngantuk? Saya ya, sehat alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. KM-nya disiapkan. Pelajaran baik doang ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu periksa dulu ya, kalian ada yang bolos nggak nih? Ya. Agung Maulana, Alvin Saputra, Alif Prayoga, Aulia, Bima Pradita, Dahlia, Dimas, Faizi, Fauzia, Vita, Walil, izin ya, Ibnu Qori, Lukman, Meliana Fika, Muhammad Sahrul Setiawan, Najwa Adelia, Najwa sakit, Nunung Nuraini, Raudatul Jannah, Rita Ika, Rizky Ramadan, Safaria ada, Sifatul Haskia, Sukma, Tia Amelia, Yuyun Fadla. Hadir, alhamdulillah. Yang tidak hadir ada 3 orang ya. Papan tulisan boleh dihapus dulu. Papan tulisan.
Diperhatikan ya, Bu. Sekarang bahan kita adalah pengolahan bahan pangan setengah jadi, ya. Dari hasil perikanan dan bahan belakang. Kalau peternakan itu apa itu? Ayam, terus sapi, ya. Pengolahan bahan pangan dari bahan dasar perikanan dan peternakan, ya. Dalam materi sekarang adalah pengolahan bahan pangan dari bahan dasar perikanan dan peternakan, ya. Tadi udah diberikan rumah. Peternakan itu apa aja tadi? Sapi, ayam, bebek, terus kambing. ya, pengolahan bahan pangan ini dibagi menjadi dua ya untuk materi sekarang ini. Bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk siap konsumsi atau boleh langsung siap makan ya. Terus bahan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi produk pangan siap konsumsi ya. Nah, yang kita bahas sekarang yang bahan pangan setengah jadi ya, untuk materi sekarang bahan pangan setengah jadi. Nanti pertemuan berikutnya yang hasil samping ya. Untuk itu kamu harus tahu ya pengertiannya, bahan pangan setengah jadi itu seperti apa, manfaatnya, jenis-jenisnya ya. Nah ini tujuan pembelajarannya ya, supaya kamu bisa mendapatkan ya pendapat tentang pengertian dari jelasin ya, jenis-jenisnya apa aja ya, terus manfaatnya apa aja, mengidentifikasi bahan, alat, dan metodenya, proses pembuatannya kayak gimana ya. Lukman harus tahu ya kita ya. Terus bisa merancang produknya ya. Kamu nanti setelah belajar ini kamu bisa menunjuk mau buat apa ya. Telur asin waringin mungkin caranya gimana kan. Sekarang telur asin brebes yang berbeda ya, itu bisa kamu bisa ya. Terus bisa mempresentasikan hasil karya kamu ya. Nah, ini masuk ke materi membuat bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi produk pangan setengah jadi. Ini gimana? Nah, pengertiannya coba Ibu baca bahan pangan setengah jadi. Pengertiannya apa Ibu? Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan yang telah melalui pengolahan dengan cara pengolahan. Bahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan tidak semuanya bisa dikonsumsi, tetapi masih perlu pengolahan lebih lanjut untuk menjadi makanan tersebut atau siap konsumsi. Ya, jadi bahan pangan setengah jadi itu adalah bahan pangan mentah yang mengalami pengolahan dengan cara mentah. Dan biasanya ini bisa bertahan lebih lama ya, bisa berbulan-bulan. Itu bahan pangan setengah jadi. Nah, manfaat dan jenis dari bahan pangan setengah jadi ya. Ini dari hasil peternakan ya, dari apa nih? Sosis dari daging. Sosis itu ada dua ya, dari ayam bisa dari sapi. Kalau yang muslim, mungkin kalau yang non muslim bisa dari daging. Baby. Nah ini manfaatnya ya, untuk hasil peternakan itu bisa diambil dagingnya, ya telurnya, susunya. Kalau susunya ini dari apa? Sapi. Kalau ayam barunya ya susu ya, susu sapi. Dan
kulitnya, ya. Kalau kulit biasanya dipakai buat apa? Kikil. Kikil ya, suka ada di nasi padang ya. Atau dibikin kalau kikil itu tidak tahan lama. Dibikin apa? Kerupuk kulit ya. Mungkin kamu udah sering lihat yang kotak-kotak yang baru potong sudah semua ya. Nah ini, kalau ini ayam, daging ayam ya. Mengkonsumsi daging ayam itu untuk meningkatkan metabolisme tubuh ya. Terus kalau daging telur ini bisa mengandung protein ya, bisa meninggikan tinggi badan ya. Itu kalau kamu konsumsi, apalagi yang laki-laki itu ikut apa? Gym, nah gym itu olahraga itu dia konsumsi telurnya lebih banyak daripada pada umumnya. Ya, makan telur tak makan. Nah ini contoh bahan pangan dari ternak ya. Ini apa? Oh ya, mengandung protein dan tadi nanti juga ya. Dendeng daging ya. Jenis-jenisnya ya, ini adalah contoh atau jenis-jenis bahan pangan setengah jadi. Kenapa setengah jadi? Sebenarnya sudah matang ya, tapi harus dimasak kembali. Contohnya bakso. Siapa yang pernah makan bakso mentah? Ya pasti udah pada ibunya lagi iris-iris buat sayur sop, aku comot setengah, padahal belum direbus, tapi udah matang kan? Cuman belum finishing ya, belum sampai digunakan untuk produk makanan yang biasa. Ini kok biasanya kalau umat muslim itu Idul apa? Kurban itu berapa? Idul Adha. Kan banyak daging melimpah. Ya. Kalau dimasak hari itu juga nggak mungkin. Ya. Akhirnya bisa digunakan menjadi kornet. Kornet itu bertahan sampai berbulan-bulan. Ya, taruh di freezer ya. Jadi saat kamu ingin masak lagi tinggal ambil dan tidak akan basi. Ini sosis ya, tadi sudah. Nah ini ikan asap ya, itu kalau ikan asap itu hasil panen apa? Perikanan atau peternakan? Nah kalau ini ikan kaleng atau kita sering kenalnya apa? Sarden ya. Sarden itu coba kamu lihat di warung. Kalau belum expire ya, itu bulan depan kamu masih bisa beli. Coba lihat expire. Kadang setahun, expire itu setahun. Berarti itu ikan setahun nggak basi-basi ya. Gitu. Walaupun kadang kalau di pegunungan atau di camping itu sarden bisa langsung kamu makan ya, tanpa harus dimasukin belum bisa. Nah ini selanjutnya yang perikanan ya, dendeng, terusnya pindang ikan, ya. Nah petis ikan udang, ya. Petis ikan udang, ikan atau udang ini bisa jadi selain jadi terasi, ya, bisa juga buat apa ya kalau itu ya ini petis ya, petisnya bukan rujak ya, berarti itu kayak terasi. Nah ini bandeng presto ya, ini bandeng presto. Jadi bandeng presto itu setelah di presto kalau di kulkas itu 2 hari itu bisa digoreng ya, sudah matang dan bisa digoreng. Atau kalau di Banten adanya bandeng apa? Ikan bandeng.
Sate, sate bandeng ya. Sate bandeng juga itu kalau udah diolah ya, masukin freezer itu bisa bertahan sampai 3 bulan. Jadi tadi ikan asap udah. Nah ini ikan asin, semuanya pasti tahu ikan asin ya. Dia tahu ikan asinnya dia ya. Suka nggak? Suka ikan asin? Keren nggak suka. Ya, ikan asin ini diprosesnya dengan cara apa? Dijemur atau dikeringkan. Tujuannya untuk mengurangi kadar air dalam ikannya ya, dalam dagingnya ya. Jadi belatung apa itu, kalau misalkan ikan itu nggak dikeringkan, kadang dia bisa ada proses pembusukan ya. Jadi ada belakungnya, ada yang berubah kayak. Ini tahapannya sudah tidak perlu ya diketahui. Kerupuk ikan yang tadi aku bilang kulit ya bisa juga jadi kerupuk. Nah ini kalau ini ikan dicampur jadi kerupuk kulit ya. Nah di akhir dalam proses pembuatan itu ada penyajian ya, penyajian dan pengemasan ya. Penyajian dalam penjamuan di meja makan ya, kayak misalkan kamu di kafe-kafe sosis, siapa yang udah pernah ke kafe atau ke jalan apa orang baik lah ya, biasanya kan kamu suka pesen sosisnya aja atau sama kentang ya biasanya gitu kan. Nah itu kalau kamu di rumah aja kan taruhnya di mangkok biasa ya, tapi kalau di restoran itu ada toppingnya ya, garnish style kan dikasih apa ini? Seledri ya, dia ada bawang putihnya di sini, atau nanti di sini dihiasin apa? Sausnya itu kalau kita kan gitu kan? Kalau di apa? Di kafe di zigzag sama apa yang putih? Ini untuk apa sih penyajian makanan itu? Untuk memberi keindahan pada anak ya, bisa berikan. Untuk menambah makan. Untuk itu fungsi untuk pengemasan. Pada saat kamu membuat produk ya, contoh hasil perikanan, peyek teri ya, peyek teri kawan, peyek berpeyek ya maksudnya. Nah itu kan dikemas di mana? Di plastik ya, mau yang 250 gram atau yang 500 gram. Nah itu sebaiknya menggunakan label supaya pasar atau konsumen tahu bahwa itu produk buatan ibu, produk buatan ikan ya, seperti itu. Jadi kalau peyek teri dari plastik itu ya, gunanya untuk apa nih? Untuk agar produk itu lebih higienis, lebih awet ya, lebih mudah disimpan, gampang diangkut. Kalau taruh di mana? Di baskom doang kan susah ya, kumes. Nah itu kalau kayak nah ini tujuannya ya, tujuan pengemasan makanan tuh membuat usia penyimpanan bahan menjadi lebih lama, gak gampang lumes. Kalau kayak tadi gak gampang lumes, mencegah rusaknya nutrisi ya, dari hubungan lalu istilahnya ya, memudahkan distribusi bahan pangan, menambah estetika dan nilai jual bahan pangan. Nah ini hal-hal yang dicantumkan pada label kemasan, nama ya, peyek nggak nyuyun
Atau warung Kia. Ya, apalagi? Boleh. Ibnu Snack. Bisa. Ibnu Snack. Oh. Itu boleh kan? Abu Ukim. Namanya, itu namanya merek dagangan. Nama makanannya apa? Peyek Mbak Yuyun. Beratnya berapa di pusetonnya? 500 Ton. Nah, ton 500 ton. Ekspor bukan ekspor. Ya, kita jangan ekspor dulu ya. Kalau ekspor baru susah lagi. Nama dan alamat saya cantumkan nomor teleponnya. Nanti ibu makan nih. Itu kan kamu kan jual itu yang beli belum tentu orang-orangin aja. Iya. Kamu taruh misalkan di warungnya Anturi. Yang beli orang Bali. bukan apa lagi di sepedahan tuh. Orang Serang, bisa jual Cilegon, ini baru enak. Yang pesannya kemana? Ada nama kamu kan enak. Sekarang bisa partai ya. Kalau nama pendaftaran ini yang sekarang produksinya sudah terdaftar ya. Kalau yang UMKM atau usaha rumahan itu biasanya sampai dengan nama sama nomor telepon ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Ada yang nanya kalau gitu? Siap? Oke. Bima, apa yang dimaksud dengan bahan pangan setengah jadi? Makanannya setengah, setengah piring. Apa yang dimaksud dengan bahan pangan setengah jadi? Ayo, siapa yang tahu? Buka. Bahan pangan setengah jadi, apa yang dimaksud dengan bahan pangan setengah jadi? Itu apa? Bahan pangan setengah jadi? Ada yang tahu, Yuyun? Bahan pangan setengah jadi tadi kan kamu yang baca tadi kan? Yang belum bersih, belum matang banget gitu. Udah matang tapi lebih baik itu dulu, diawalin dulu, kayak digoreng. Aku? Bahan pangan setengah jadi apa? Bahan pangan jadi itu banyak makanan yang sebenarnya udah matang. Nih diawatin. Biasa lama biar bisa dimakan kapan pun dimanapun. Ya. Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan yang memerlukan proses pengawetan agar lebih penyimpanannya bisa lebih lama. Nah, Ibu tunjukkan video tentang pembuatan nugget ya. Perhatikan videonya, nanti Ibu akan tanya. Membuat nugget ayam. Kita simak bersama-sama. Lukman perhatikan. Nah ini ya, ini udah jadinya langsung nih cara buatnya ya. Nah ini bahan dan alatnya ya. Yang pertama bawang putih untuk bumbunya ini ya. Bawang putih ya, itu dicincang. Bahasa sini dirajang ya, dicincang ya. Lalu bawang bombay ya, bawang bombay.
tetap dicincang ya, bawang bombay dicincang kasar. Lalu daging ayam ya, daging ayam. Daging ayamnya juga dicincang. Ya, dicincang kasar sebelum di blender ya. Nah, ini ditumis apa? Bawang putih yang tadi udah dicincang ditumis. Dan berarti bawang bombay sama bawang putihnya ditumis ya buat bumbu dagingnya ya. Sudah sampai ke kuningan. Ini daging ayam yang tadi yang udah kalian potong-potong kasar di blender. Blender. Nah, blendernya jangan terlalu halus ya, jadi masih ada jendil-jendilnya. Nah, baru dimasukkan tumisan bawang putih dan bawang bombay, jadi lebih halus. Telurnya 1 ya, dua. Telurnya 2 agung. Telurnya 2 ya, blender sudah. Nah, ini hasilnya ya. Lihat hasilnya. Ini halus hasilnya. Nah, ini bumbu-bumbunya ya, garam, gula, kaldu bubuk, lada, apa ini? Tepung tapiokanya 3 sendok makan. Keju paru tadi sama mayones. Sama tepung panir. Tahu tepung panir nggak? Apa tepung panir? Ya, ini digabungin sama bumbunya. Lalu ini keju parut ya. Ini keju parut boleh ini. Boleh nggak pakai? Diaduk nih, diremin gitu ya. Nah, kalau ini pakai proses apa? Setelah itu dikukus ya, masukin ke cetakan, dikukus atau dikukus ya. Nah, udah matang, padat, dipotongin ya. Seperti halnya nugget pada umumnya, kadang ada yang dicetak huruf ya. Kalau ini yang kotak aja. Pelapisnya yang biasa junjung-junjung di luar itu terigu, tepung manis sama air. Nah, terigunya di campur air, nanti udah itu di apa ini namanya, nugget yang mau dipotong kalau masukin ke ini, ke tepung ini, baru celupin ke panin. Nah, lihat ya, ya ke sini, baru ke panirin. Nah, jadi deh nugget. Ya, jadi deh. Oke. Paham ya? Kalau sudah jadi, udah. Selamat menikmati. Belum praktek ya. Oke ya, ini buat nugget ya. Sekarang kalian bentuk kelompok ya. Satu baris aja deh, baris-baris ya. Udah kelompok berarti ya. Kursinya digabungin dulu. Waktunya udah 5 menit lagi gimana? Ya, digabungin dulu kursinya. Sekarang
Kenapa ini? Tapi jangan Ikan asap, alat dan bahannya apa aja, prosesnya apa aja. Paham? Insya Allah. Udah dia selesai? Udah ada di kopi ya? Oke, maju. Presentasi. Perhatikan ya, dia presentasi perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan sekarang, lalu masukkan ke dalam buat cara perlahan. Tidak. Ada pertanyaan? 10 butir satu butir berapa? 5. Aku bisa bertanya. Dia berapa? Dari itu kamu mau jual berapa? Dari itu kamu jual 5.000 untuk berapa? Biaya proses pembuatannya berapa? 40.000, 50.000 itu berapa? 10.000 untungnya. Tapi pakai uangnya yang banyak ya. Ada pertanyaan? Tidak. Tepuk tangan dulu. Oke ya. Itu kelompok 1 sudah mempresentasikan apa tadi akan membuat telur asin telur bebek ya. Ya. Nanti minggu depan kita praktek sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Yang ini membuat telur, ini membuat telur asin, yang ini ikan asap. Oke, kalau gitu. Setelah nanti itu dipresentasikan sama ditunjukkan ini hasilnya. Ya. Kalau bisa dijual, dijual. Kalau nggak bisa dijual, dinikmati. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas, Ibu akhiri pembelajaran ini. Kalau ada pertanyaan di luar konteks ini boleh ke ruang guru ya, atau ada yang masih belum mengerti boleh ditanyakan ke ruang guru ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kursinya dikembalikan ke posisi semula. Terima kasih.